wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Absen dulu ya. Betul. Lihat, masuk semua ya? Alhamdulillah. Semoga pertemuan pada pagi hari ini Allah senang, Allah ridho kepada kita. Anak-anakku yang Pak Guru cintai, Pak Guru banggakan, sebelum pelajaran kita mulai sebagaimana biasanya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Coba Pak Guru panggil ketua kelas Eko, Mayurpan, namanya pimpin doa. Jam. Ada mendengar, jangan ada kepada membaca lagi. Berdoa mulai. Jadi semuanya. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari Bandung ibuku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidupkanku, hidupkan negeriku, bangsaku dan ibu semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Setelah jarak duduk tempat masing-masing. Duduk, maksudnya. Sini Pak Guru ingin bertanya, apakah masih ingat pelajaran yang dulu pelajaran apa? Perilaku terpuji. Masih ingat ya pelajaran yang
Coba contohnya sifat atau perilaku terpuji seperti apa? Jujur, bagus. Apa lagi? Rajin ibadah, bagus. Berbakti kepada kedua orang tua, juga berbakti kepada gurunya, bagus. Bagus. Nah, tepuk semangat. Guru akan menyampaikan materi yang kita akan pelajari saat ini, yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW, perjalanan menuju kejayaan Islam. Dan juga Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuannya diantaranya yaitu satu, memahami dan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW sebelum sesudah menjadi Rasul pada periode Mekah. Yang kedua, tujuannya menjelaskan peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah dan perannya dalam membangun kota Madinah. Yang ketiga itu siswa dapat mengaplikasikan nilai-nilai yang dipelajari dari peristiwa hijrah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat yaitu nanti siswa-siswi kalian akan diberi tugas sama Pak Guru, yaitu tujuannya diantaranya membuat poster. Membuat poster yaitu tentang hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah. Coba kita baca dulu coba ini bersama aku. Hijrah Bos. Ingat bahwasanya Nabi Muhammad itu mempunyai suatu peristiwa yaitu hijrah. Hijrah itu berpindah atau pergi. Jadi dari Nabi Muhammad itu dari kota Mekah ke Madinah itu namanya hijrah. Berpindah. Coba agar kita semangat, agar kita juga mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, karena pelajaran saat ini tentang mempelajari tentang hijrahnya Nabi Muhammad. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan selawat baca. 1, 2, 3. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Mari kita menyimak video, pahami video yang Pak Guru tontonan kita yang kali ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan seluk-beluk Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. 2. Menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. 3. Membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. 4. Menunjukkan pelajaran melalui hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. 5. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat. 6. Membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian dan bertanggung jawab. 7. Meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Anak soleh-solehah, kita lihat peta konsep terlebih dahulu. Bisa kita lihat pelajaran yang akan kita pelajari, yaitu dengan judul
materi kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Pelajaran pertama, kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Pelajaran kedua, sebab Nabi Muhammad SAW hijrah. Pelajaran ketiga, perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Pelajaran keempat, hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Untuk lebih lanjut, yuk sama-sama kita pelajari. Pelajaran pertama, kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu gambar apakah ini? Ya, benar. Ini adalah gambar sahabat Nabi dalam perjalanan hijrah. Tahukah kalian apakah hijrah itu? Secara bahasa, hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian penduduknya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Pelajaran kedua, sebab Nabi Muhammad SAW hijrah. Marilah kita amati gambar berikut. Ini adalah gambar seorang siswi yang bernama Aisyah. Dia siswi pindahan dari SDN Tiara Jambi ke SDN Matahari Kota Cirebon. Mengapa ia pindah? Ia pindah karena ayahnya seorang ASN, aparatur sipil negara, yang dipindah tugaskan dari Kota Jambi ke Kota Cirebon. Maka dari itu, Aisyah harus pindah sekolah mengikuti ayahnya. Dalam konteks ini bisa juga disebut dengan hijrah. Nabi Muhammad ketika memutuskan hijrah ke Madinah diawali beberapa peristiwa, antara lain: satu, dakwah Rasulullah di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. Kedua, peristiwa Bait Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Tiga, perintah Allah untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad. Pelajaran ketiga, perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Tahukah kalian peristiwa perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah? Bagaimana strategi Nabi Muhammad agar dapat selamat sampai Madinah? Siapa saja orang yang mengenal Nabi Muhammad dan perjalanan ke Madinah? Apa saja peristiwa yang terjadi selama dalam perjalanan? Bagaimana sambutan penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad? Yuk, kita mari pelajari bersama. Kaum musyrik Quraisy itu yang berhasil sekian banyak sahabat Muhammad dari dunia bahwa Nabi dan kaum muslimin akan hijrah ke Madinah untuk membangun satu komunitas muslim yang hidup tenang sambil berdakwah. Karena itu, sebelum membesarnya agama Islam atau agama baru yang menyebutnya, maka dengan itu mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad. Mereka memilih pemuda pemberitahu dari segala kelompok kaum musyrik untuk melancarkan aksi tersebut. Dengan demikian, keluarga Nabi Muhammad pun tidak akan mampu melawan. Allah SWT memberikan rencana kaum musyrik Quraisy ini kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad memerintahkan Ali
Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya dengan memakai selimut berwarna hijau yang biasa Nabi Muhammad pakai. Pemuda yang diutus kaum musyrik Quraisy datang dan mengintai tempat tidur Nabi Muhammad. Mereka melihat Nabi Muhammad sedang tertidur pulas, tapi tanpa mereka sadari Nabi Muhammad keluar. Menjelang hujan, Nabi Muhammad berkunjung ke rumah Abu Bakar. Nabi Muhammad menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa beliau sudah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah. Maka Abu Bakar pun menyampaikan bahwa ia telah menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad dan satu untuknya guna perjalanan ke Madinah. Abu Bakar pun menghubungi Abdullah bin Ubaid sebagai petunjuk jalan. Pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 September 622 Masehi, di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad keluar dari rumah Abu Bakar melalui jalan dan rumah menuju ke jalan belakang dengan berhati-hati berjalan kaki menuju 2 sur. Nabi Muhammad berjalan dengan ujung-ujung jari kakinya supaya tidak memperlihatkan jejak yang dapat ditelusuri. Nabi Muhammad berjalan dengan mengambil jalur selatan yang biasanya digunakan untuk perjalanan ke Yaman, sedangkan jalur utara yang biasa digunakan menuju Madinah. Jalan menuju 2 sur sangat sempit, terjal dan banyak bebatuan. Sebelum berjalan dari perbatasan Mekah, Nabi Muhammad mengungkapkan rasa cinta pada tanah airnya, yaitu kota Mekah. Sebelum memasuki gua, Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada sesuatu yang dapat membahayakan Nabi Muhammad. Ketika semua merasa aman, Abu Bakar mempersilahkan Nabi Muhammad untuk masuk dan beristirahat. Nabi Muhammad dan Abu Bakar menginap di 2 sur selama 3 hari. Putra Abu Bakar bernama Abdullah datang tiap malam untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di Mekah, lalu kembali pada waktu subuh. Sedangkan Amir bin Luhayrah, bekas budak Abu Bakar, diberi tugas mengenalkan diri sekitar 2 sur untuk menghilangkan jejak Abdullah. Para tokoh musyrik Quraisy sangat kecewa. Kemudian mereka memberikan tugas kepada para pencari jejak untuk melakukan pencarian. Mereka dijanjikan hadiah besar, yaitu 100 ekor unta bagi menemukan Muhammad dan Abu Bakar. Pemuda musyrik Quraisy mencari ke seluruh arah dan sampailah di dekat 2 sur. Abu Bakar berteriak, diam dan menahan nafasnya. Ia khawatir pemuda musyrik Quraisy akan masuk gua. Tapi mereka belum memasuki gua karena pada pintu gua terlihat ada sarang laba-laba dan burung. Mereka beranggapan tidak akan ada manusia yang masuk di gua. Ketika Abu Bakar semakin ketakutan, maka Nabi Muhammad semakin bersungguh-sungguh dalam doanya dan berbisik di telinga Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Artinya, jangan bersedih, Allah bersama kita. Pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah bertepatan dengan tanggal 16 September 622 Masehi, Nabi Muhammad dan Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Ubaid. Ketika itu juga putri Abu Bakar bernama Asma datang membawa bekal perjalanan. Namun ketika akan jatuh di utara, ia tidak punya tali. Lalu ia dengan cermat memotong ikat pinggangnya, satu untuk mengikat bekal dan satunya untuk ia gunakan yang mengikat pinggang. Dengan peristiwa ini, Asma diberi gelar Zahran Khair, artinya pengguna 2 ikat pinggang. Dengan petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berangkat menuju Madinah, melewati pantai Laut Merah, mengambil rute yang berbeda dengan yang biasa ditempuh
Kemudian Ali bin Abi Thalib menyusul dengan membawa rombongan kaum muslimin. Kaum muslimin yang pindah dari Mekah ke Madinah dikenal dengan kaum Muhajirin, sedangkan kaum muslimin di Madinah yang membantu perjuangan Nabi Muhammad disebut kaum Ansor. Pelajaran 4, hikmah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah antara lain: 1. Terhindar dari kezaliman kafir Quraisy. 2. Hijrah adalah pintu gerbang yang mengantarkan Islam pada kejayaan dan kesuksesan. 3. Pada hijrah terdapat semangat persaudaraan. Hal ini terlihat pada hubungan kaum Muhajirin dan Ansor, juga hubungan kaum muslimin dengan kaum muslim di Madinah. Alasan dan salah. Alhamdulillah, pembelajaran kitab ini sudah selesai. Terus waktu belajar ya, apa yang dicita-citakan dapat tercapai atas izin Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm ready to catch some cool pets. Click here to make your favorite. Alhamdulillah kalian sudah menyimak video yang barusan kalian tonton. Jadi PKK Pak Guru yaitu kalian akan dikasih tugas kelompok sama Pak Guru. Di sini kelompok 1, yang di sana kelompok 2, yang di sini kelompok 3. Coba Guru ingin bertanya, Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke Madinah? Bagus, karena kota Mekah tidak aman saking dari banyaknya penolakan orang-orang kafir Mekah terhadap dakwahnya Nabi Muhammad. Ayo bisa jawab lagi, kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Mekah? Bagus, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad diperintahkan untuk berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Karena apa lagi? Bagus, karena permintaan penduduk Madinah. Jadi Nabi Muhammad itu punya saudara-saudara yang ada di kota Madinah dan orang-orang Mekah yang ajaran Nabi Muhammad banyak juga saudaranya yang ada di kota Madinah. Sehingga ada suatu peristiwa Baitul Aqabah. Sehingga banyak permintaan penduduk Madinah ingin mendatangkan Nabi Muhammad ke kota. Yes, sekarang kalian akan dikasih tugas per kelompok. Tugasnya bagaimana? Membuat poster tentang perjalanan Nabi Muhammad hijrah ke Mekah dan ke Madinah dengan para sahabatnya. Di sana bisa siapa yang menjadi penulis, siapa nanti yang akan mempresentasikan nanti, siapa yang akan menulis, siapa yang mau siap membacakan hasil diskusinya kalian nanti dipresentasikan. Siap? Siap. Kelompok 1 di sini, kelompok 1. Diskusikan. Ini kelompok 2, buat poster. Di sini juga kelompok 3, sini ya, 3, sini. Bagaimana tugasnya sudah selesai anak? Kalau sudah selesai, Pak Guru ingin dengar hasil presentasi dari kalian. Coba Pak Guru tunjuk dari kelompok 1 dulu, coba maju ke depan. Untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siapa yang tadi yang mau di sini? Siapa yang mau bagus? Oh ini yang menjadi kunci. Yang saya jelaskan. Ini
Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Amati gambar berikut. Ini adalah gambar sahabat Nabi dalam perjalanan hijrah. Tahukah kalian apakah hijrah itu? Secara bahasa, hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Nabi Muhammad SAW ketika memutuskan hijrah ke Madinah diawali beberapa peristiwa antara lain. 1. Dakwah Rasulullah SAW di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. 2. Peristiwa Bai'at Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. 3. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah. Nah, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini hasil posternya. Ini hasil poster dari kelompok 1. Ya, bagus. Terima kasih untuk kelompok 1. Terima kasih. Nanti Pak Guru akan belajar. Coba, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran yang kita sudah pelajari tadi? Ada pelajaran apa saja tadi? Kisah hijrahnya Nabi Muhammad. Apa lagi? Sebab Nabi Muhammad hijrah. Apa lagi? Ya, apa lagi? Hijrah Nabi Muhammad. Alhamdulillah kalian sudah bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari pada tadi. Saatnya Pak Guru akan membagikan tugas individu, tugas per siswa. Jadi kerjakan ini nanti. Tadi tugas kelompok, sekarang tugas per individu. Kerjakan. Kerjakan. Ada di situ dah. Ada di sini. Ada di sini. Kerjakan. Langsung kerjakan. Sudah selesai tugasnya anak? Sudah selesai. Mari kita kumpulkan.
Nabi Muhammad itu hijrah ke Mekah itu bersama siapa? Kenapa Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah? Tidak aman, ya betul bagus. Dan juga karena perintah Allah. Anak-anakku yang dicintai Pak Guru Babakan, pelajaran pada saat ini materi tentang hijrahnya Nabi Muhammad menuju kejayaan ini sudah selesai. Untuk pelajaran yang akan datang, kita mempelajari tentang surat Al-Maun. Jadi Pak Guru harap kalian belajar di rumah ya. Pak Guru tutup dengan membaca doa. Mari kita membaca doa dipimpin oleh Mas Eko. Coba siapa Mas Eko? Kurang lebihnya dari Pak Guru, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim.